Ketika kedua kekuatan ini bekerja bersama, bahkan entitas yang kuat seperti Gereja Roh Kudus harus waspada, apalagi orang biasa. Selain Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial, Kekaisaran juga memiliki 4 Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat lainnya. Mereka adalah Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw, Legiun Insinyur Api Jiwa Phoenix, dan Legiun Insinyur Jiwa Evil Tyrant. Keempat Legiun Rekayasa Jiwa ini semuanya dinamai raja-raja yang kuat di antara binatang buas. Di antara mereka, Imperial Dragon, merujuk pada Heaven Destroying Dragon Purple Brilliant. Ini adalah makhluk jiwa yang kuat tapi punah. Dalam keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire, beberapa keturunannya memiliki jiwa bela diri keturunan kuat ini. Salah satu alasan utama Sutianran dapat naik tahta adalah karena ia mewarisi jiwa bela diri ini, tidak seperti matahari yang dimiliki oleh keturunan keluarga kekaisaran lainnya. Heavenly Purple Brilliant Heaven Destroying Dragon dan The Soul of the Earth Dragon Sect, Ruby Dragons, serupa dalam beberapa aspek, tetapi mereka juga sangat berbeda satu sama lain. Elemen dari naga-naga adalah pemusnahan, sedangkan elemen naga pemusnah langit Purple Brilliant adalah bencana, yang lebih tirani daripada pemusnahan naga-naga. Legenda mengatakan bahwa leluhur Purple Brilliant Heaven Destroying Dragon adalah naga kedua yang menemani Dewa Naga, dan juga dikenal sebagai leluhur naga kedua. Namun, karena terlalu merusak, secara pribadi dihancurkan oleh Dewa Naga. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw secara alami dinamai beruang Dark Golden Terror Claw. Binatang buas yang menakutkan ini legendaris di semua negara. Fire Phoenix Soul Engineer Legion mengambil namanya dari Fire Phoenix yang mistis. Itu hanya merekrut insinyur jiwa perempuan, dan pemimpinnya saat ini adalah permaisuri Kekaisaran Sun Moon, Juzi. Legiun terakhir, Legiun Insinyur Jiwa Evil Tyrant, dinamai menurut satu-satunya dari 10 binatang buas besar yang hidup di perbatasan Sun Moon Empire, Evil Tyrant King. Binatang ini berada di peringkat kedua di antara 10 besar binatang buas besar dan terkenal di seluruh benua Sun Moon. Itu telah menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Namun, karena Kekaisaran Sun Moon memutuskan untuk menamai seluruh pasukan setelahnya karena keganasannya, orang dapat mengatakan betapa menakutkannya itu. Ada legenda seputar Evil Tyrant King. Ketika benua matahari bulan pertama kali menabrak benua Douluo, Evil Tyrant King suatu kali pergi ke hutan bintang besar Dou untuk menemukan dewa binatang, Ditian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara Evil Tyrant King dan Beast God, tetapi ketika mantan kembali ke Kekaisaran Sun Moon, itu menghilang tanpa jejak. Ditian masih dewa Beast dan masih peringkat pertama di antara 10 binatang buas besar. Namun, setelah pertempuran itu, Evil Tyrant King mampu mundur secara utuh dari Great Star Dough Forest, menetapkan namanya sebagai binatang buas paling kuat kedua di antara 10 binatang buas besar. 4 Legiun Insinyur Jiwa masing-masing memiliki spesialisasi mereka. Sebagai contoh, Fire Phoenix Soul Engineer Legion semuanya perempuan. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw dipenuhi dengan orang-orang penyihir. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran adalah yang terbaik dalam pertempuran, dan Legiun Insinyur Jiwa Evil Tyrant menghususkan diri dalam kecepatan. Untuk bergabung dengan mereka, kekuatan jiwa seseorang harus setidaknya peringkat 40, yang setara dengan leluhur jiwa. Setiap pasukan insinyur jiwa peringkat Beast Lord memiliki 300 anggota. Selain Juzi, yang memimpin Fire Phoenix Soul Engineer Legion, komandan legiun lainnya semuanya adalah insinyur jiwa kelas 9. Wakil komandan legion dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Bersama dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mereka secara kolektif dikenal sebagai tangan yang melindungi bangsa. Mereka adalah 5 pilar yang mendukung Kekaisaran Sun Moon. Selain dari 5 Legiun Insinyur Jiwa ini, Legiun Insinyur Jiwa lainnya memiliki persyaratan masuk yang lebih rendah. Mereka masing-masing terdiri dari 500 orang, dan selama seseorang memiliki lebih dari 2 cincin jiwa, seseorang dapat bergabung. Saat ini, ada 6 Legiun ini, berjumlah 3.000 orang, semuanya ditempatkan di lokasi yang berbeda. Selain mereka, pasukan regional utama dari Kekaisaran Sun Moon masing-masing merekrut Legiun Insinyur Jiwa juga. Namun, organisasi mereka tidak standar, dan bahkan keluarga Kekaisaran tidak bisa mengendalikan mereka semua. Banyak dari mereka milik bangsawan, seperti yang pemberontak Huo Yuhao dan yang lainnya telah bertemu sebelumnya. Di medan perang, bahkan 1 Legiun Insinyur tingkat rendah lebih kuat daripada pasukan kavaleri 10.000 orang. Mereka sangat destruktif, dan karena jumlahnya sedikit, mereka dapat menggunakan alat jiwa mereka dengan sangat fleksibel. Biasanya, 1 Legiun Insinyur Jiwa bisa memutuskan hasil pertempuran. 5 Legiun Insinyur Jiwa besar juga bisa berubah menjadi Insinyur Jiwa udara.
Pelatihan bertahun-tahun mereka memungkinkan mereka untuk bekerja bersama dengan lancar, dan moral mereka kuat. Diperintahkan oleh insinyur jiwa atas, mereka akan menjadi tulang punggung penaklukan Kekaisaran Sun Moon di masa depan. Di sekitar Sunrise City, yang tampak biasa dan biasa saja, Kekaisaran Sun Moon telah menempatkan 2 dari 6 legiun insinyur jiwa, yang masing-masing terdiri dari 500 orang. Ini adalah bukti pentingnya kota Sunrise bagi Kekaisaran Bulan Matahari. Selanjutnya, ini hanya pertahanan kota luarnya. Huo Yuhao dan teman-temannya telah mencapai pinggiran kota Sunrise 1 hari yang lalu, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk memasukinya. Sebaliknya, mereka berbaur dengan delegasi perdagangan dan tinggal di luar kota selama sehari. Dengan hadirnya Huo Yuhao, itu sama dengan memiliki alat jiwa pengawasan yang sangat efektif. Meskipun kecakapan teknologi Kekaisaran Sun Moon, tidak ada alat jiwa yang bisa menyaingi deteksi spiritual Huo Yuhao ketika datang ke pengawasan. Setelah kultivasi tertutup, Huo Yuhao menggabungkan semua keterampilannya. Dia juga telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan spiritual alam material konkretnya. Saat ini, dia memindai seluruh area. Dia mampu mendeteksi apapun dalam radius 1.500 meter. Jika dia memusatkan kekuatan spiritualnya ke arah tertentu, dia akan dapat merasakan semuanya di sana, baik itu perbedaan hambatan, medan, atau cuaca, hingga jarak 5 hingga 7.000 meter. Ini tanpa menggunakan mata takdirnya. Setelah istirahat malam, Huo Yuhao mampu mengumpulkan kecerdasan yang cukup. Dia sangat menyadari bahwa ada orang-orang kuat yang menjaga para penguasa jiwa yang ditangkap. Untuk menghindari mengejutkan mereka, ia tidak mencoba untuk menyurvei di dalam kota. Ada banyak jenis jiwa bela diri yang berbeda, dan setiap hari membawa perubahan baru pada pengembangan rekayasa jiwa. Dia tidak bisa memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Sun Moon yang bisa merasakan kehadiran kekuatan spiritualnya, jadi dia bertindak sangat hati-hati. Jika mereka gagal kali ini, peluang mereka untuk sukses lain kali akan lebih kecil. Hanya ada 7 dari mereka di sana. Tidak mungkin menang hanya dengan kekuatan kasar saja. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada kesempatan yang diciptakan Akademi Shrek untuk mereka, serta akalnya sendiri. Setelah deteksi malam, Huo Yuhao menemukan bahwa 200 insinyur jiwa yang terdiri dari 500 orang dibagi menjadi 10 kelompok. Ini ditempatkan di berbagai lokasi di luar Sunrise City. Sunrise City dikelilingi oleh dataran terbuka. 1.000 insinyur jiwa telah mengambil posisi di dataran. Meriam jiwa, yang lemah secara individu, dikerahkan dalam jumlah besar di sekitar kota. Ada juga beberapa alat jiwa tingkat tinggi di dekatnya. Orang bisa mengatakan bahwa Sunrise City, dalam keadaan saat ini, mirip dengan kota yang terancam kematian. Jika pasukan insinyur jiwa berharap, mereka bisa meratakan kota dalam waktu yang sangat singkat. Tapi mereka bukan yang bermasalah. Itu adalah banyak alat pengintai di tembok kota Sunrise. Setelah satu pemindaian, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka terdiri dari detektor jiwa segala medan jarak jauh, detektor termal jarak pendek, detektor jiwa udara jarak menengah, memicu alat jiwa tipe penargetan, dan sejumlah besar jiwa pengintai ketinggian tinggi alat. Orang bisa mengatakan bahwa bahkan jika seekor lalat terbang keluar dari Sunrise City, para insinyur jiwa yang bertanggung jawab atas alat-alat jiwa pengintai ini akan dapat mendeteksinya. Huo Yuhao bisa menyembunyikan dirinya dengan imitasi, dan dia bisa menggunakan Ultimate Ice untuk mencegah panas tubuhnya ditangkap oleh detektor termal jarak pendek. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan alat jiwa tipe penargetan yang dipicu. Jenis alat jiwa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa seseorang. Ketika dia menggunakan imitasi dan es tertinggi, kekuatan jiwanya pasti akan berfluktuasi. Pada saat itu, jika musuh-musuhnya terkunci di lokasi, Huo Yuhao akan dibombardir oleh setiap insinyur jiwa yang ditempatkan di luar. Ini mirip dengan dibom karpet. Dengan kepadatan tinggi insinyur jiwa di dekatnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Yuhao, apa yang bisa kita lakukan? Setelah sarapan, Sekte Tang membahas masalah ini dengan suara lirih. Pada saat ini, garis panjang sudah terbentuk di luar Sunrise City. Saat ini, siapapun yang memasuki atau meninggalkan kota Sunrise akan dicari dan diperiksa. Inilah sebabnya mengapa ada delegasi perdagangan yang ditempatkan di luar kota. Mencari satu delegasi seperti itu akan membutuhkan 1 hari penuh, atau bahkan lebih. Huo Yuhao dan yang lainnya bisa berbaur dengan delegasi perdagangan ini. Karena ada banyak pedagang, tidak ada yang memperhatikan mereka. Huo Yuhao berkata, aku telah memindai tempat ini dengan cermat. Tidak mungkin untuk menyelinap ke dalam, karena ada terlalu banyak alat pengintai jiwa.
Hampir setiap jenis alat jiwa pengawasan hadir. Akan sulit untuk masuk melalui gerbang kota, karena mereka memiliki detektor kekuatan jiwa yang dapat merasakan fluktuasi kekuatan jiwa kita. Mereka kemudian dapat menentukan kekuatan kita berdasarkan fluktuasi kekuatan jiwa kita. Susanshi mengerutkan kening dan berkata, sudah beberapa bulan, namun mereka masih sangat waspada. Kami bahkan tidak bisa memasuki kota seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Selanjutnya, mereka menangkap lebih dari 600 orang. Bahkan jika kita masuk, bisakah kita menyelamatkan semuanya? Melarikan diri juga akan sulit, dengan begitu banyak insinyur jiwa baik di dalam maupun di sekitar kota. Bisakah kita melarikan diri? Huo Yuhao berkata, memang sulit, tetapi masih ada peluang. Kita perlu bereaksi sesuai itu. Kami akan pergi dengan pedang melambai, kata Ji Juan dengan dingin. Susanshi melambai padanya dan berkata, sampai jumpa. Ji Juan meliriknya, tetapi tidak bergerak. Dia adalah seorang fanatik pedang, bukan orang bodoh. Nan Qiuqiu adalah yang paling cemas saat ini. Dia tahu bahwa ibunya dipenjara di dalam kota, tetapi dia tidak bisa masuk untuk menyelamatkannya. Dibutuhkan keajaiban untuk menenangkannya. Saat ini, dia seperti semut di wajan. Jika bukan karena penghiburan Ye Gui, dia mungkin benar-benar mencoba untuk berjuang di dalam. Susanshi memandang Huo Yuhao, yang sedang berpikir keras, dan berkata, Yuhao, kamu punya rencana, kan? Huo Yuhao berkata, tidak ada kesempatan, jadi kita harus membuat peluang. Akademi telah menyerang, tetapi berita belum mencapai kota ini. Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Luo Bintang akan merespon sesuai. Istana akan mengetahui hal ini sesegera mungkin. Dengan situasi tegang di perbatasan, Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa pilihan. Pertama, mereka dapat membawa para tahanan di sini ke garis depan sebagai sandera. Kedua, jika mereka kejam, mereka akan langsung membunuh mereka. Ketiga, mereka dapat menempatkan lebih banyak tentara dan legiun insinyur jiwa di perbatasan. Aku merasa bahwa opsi pertama dan ketiga adalah yang paling mungkin. Lagi pula, persiapan perang Kekaisaran Sun Moon belum selesai. Jika tidak, mereka pasti sudah membunuh semua orang yang dipenjara. Kita harus masuk sebelum berita serangan sampai di sini dan menemukan peluang untuk menyerang. Apa yang kami ingin lakukan bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk membantu mereka mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Selama kita bisa melakukannya, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih baik. Susanshi mengangguk dan berkata, benar, tapi bagaimana kita bisa masuk? Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, biarkan aku berpikir. Jika kita bahkan tidak bisa memasuki gerbang, kita akan membuang semua pelatihan Ultimate Solier kita, kan? Kamu banyak mengikuti delegasi perdagangan ke kota, dan aku akan menyerang ketika mereka mulai mencari kamu. Pada saat itu, para prajurit hanya dapat merespon dengan satu cara, dan itu akan menghentikan pencarian dan menutup gerbang. Kalau begitu, kalian bisa. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menggumamkan beberapa kata pelan ke telinga semua orang. Mereka semua mengangguk setuju. Jika rencana kita gagal atau kita diekspos, itu semua akan tergantung padamu untuk menyelamatkan hari itu, kakak senior kedua, kata Huo Yuhao kepada Hichaito. Oke, tidak masalah denganku. Namun, bagaimana kamu berencana untuk memasuki kota, adik junior? Hichaito bertanya. Sebuah cahaya bersinar di mata Huo Yuhao saat dia menjawab, jangan khawatir, aku punya cara. Aku akan pergi dulu. Hati-hati, semuanya. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Berbaur dengan delegasi perdagangan, ia menghilang tanpa jejak. Yang lain juga berbaur dengan delegasi perdagangan dan berjalan perlahan menuju gerbang kota ketika mereka bersiap untuk inspeksi. Saat ini, semua orang dari sekte Tang sedang menyamar. Misalnya, Hichaito sekarang memiliki rambut di kepalanya, Susanshi memiliki bekas luka di wajahnya, dan Ye Gui dan Nan Qiuqiu menyamar sebagai penduduk desa, jauh sekali dari diri mereka yang cantik dan biasanya. Garis bergerak maju perlahan. Saat itu hampir tengah hari, dan banyak dari antrian sedang mengkonsumsi jatah mereka. Di bawah instruksi Huo Yuhao, orang-orang dari sekte Tang tidak terburu-buru. Mereka mengikuti yang lain dengan sabar. Pada saat ini, sekelompok tentara yang menunggang kuda berlari ke arah mereka dari jauh. Pasir dan debu beterbangan ke udara, dan para pedagang yang berada di antrian tidak punya pilihan selain menghindarinya. Itu adalah adegan kacau.
Susanshi dan Nichaito bertukar pandang. Mereka berdua memiliki pikiran yang sama. Mungkin berita dari perbatasan akhirnya mencapai mereka? Namun, apa dampaknya? Ini tergantung pada jumlah tekanan yang diberikan tetua Xuan di perbatasan. Setelah 2 jam, akhirnya giliran Tang Sekte. Di antara mereka berenam, Ye Gui dan Nan Qiuqiu berdiri di depan. Pada saat ini, kedua wanita itu berpakaian seolah-olah mereka datang dari pedesaan. Gaun Nan Qiuqiu berwarna abu-abu dan sangat polos. Wajahnya yang jernih dipenuhi bintik-bintik, dan dia terlihat sangat menyedihkan dan bergerak. Ye Gui sedikit lebih tinggi darinya, tapi Huo Yuhao membuatnya tampak menyedihkan juga. Kedua wanita itu berjalan berdampingan. Pakaian sederhana mereka yang tampak pedesaan dan sikap mereka yang menyedihkan melengkapi penampilan mereka secara keseluruhan. Kalian berdua, datang ke sini, kata seorang prajurit yang ditempatkan di luar gerbang, melambai pada mereka. Nan Qiuqiu dan Ye Gui masing-masing memiliki keranjang. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka segera berjalan. Pada saat itu, mereka berdua merasa gugup. Para prajurit tidak ada apa-apanya, tetapi ada begitu banyak alat pengintai jiwa di sekitar mereka, dan 2 legiun insinyur jiwa di luar kota. Ini terlalu banyak ancaman bagi mereka. Nan Qiuqiu bersumpah dalam hatinya. Di mana bajingan itu Huo Yuhao? Sekarang giliran kita. Ada detektor kekuatan jiwa besar di gerbang. Hanya dengan satu pemindaian, itu akan mendeteksi keberadaan dan fluktuasi kekuatan jiwa seseorang. Saudaraku, apakah ini akan menyakiti kita? Nan Qiuqiu bertanya kepada prajurit itu dengan takut-takut. Gerbang itu diawaki oleh tim kecil yang terdiri dari 20 tentara. Mereka dibagi menjadi 2 shift, dan pemimpin tim adalah orang yang berbicara dengan Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Dia lapis baja, dan pedang panjang menjuntai di sisinya. Dia tampak keren dan mengesankan, tetapi dia pada akhirnya masih seorang pemuda berkepala panas. Pada usianya, ia secara alami dituntut hormon. Ketika dia melihat Nan Qiuqiu yang cantik, ekspresinya yang keras melunak. Tidak apa-apa. Kamu hanya akan dipindai oleh detektor kekuatan jiwa. Sama sekali tidak akan menyakitimu. Pertahankan posisi ini, terus. Terima kasih banyak, saudara. Kamu sangat tampan, kata Nan Qiuqiu. Dia berkata sedikit terakhir saat dia berbalik untuk menatapnya, mengusap bulu matanya. Hati pemimpin tim kecil itu berdetak kencang ketika dia bertanya, "Dari mana asalmu, saudari?" "Kamu juga cantik." Nan Qiuqiu berkata dengan malu-malu, "Aku dari Radiant City. Aku tinggal di pinggiran kota. Biasanya, aku akan membantu keluarga aku di ladang dan dengan tugas-tugas. Aku tidak ingat keamanan kota Sunrise begitu ketat." "Apa yang terjadi?" Pemimpin tim kecil memandang Nan Qiuqiu menatapnya dengan kekaguman murni, dan tidak bisa menahan diri untuk merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, "Ada beberapa insiden di kota, jadi semuanya jauh lebih merepotkan saat ini." "Tidak apa-apa. Aku akan memerintahkan anak buah aku untuk bergerak lebih cepat. Kamu bisa masuk sebagai kelompok." "Wow, kakak, kau pejabat? Tidak heran kau terlihat istimewa," Ye Gui menyela dari samping. Pemimpin tim kecil itu tersenyum dan berkata, "Aku hanya peringkat rendah." Pergi. Apakah kalian berdua bersaudara?" Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Dia sepupuku. Sudah ada 6 dari kita, karena kita tidak akan berani bepergian sendiri. 3 di sana adalah paman aku, dan itu bibi aku." Saat dia berbicara, dia menunjuk Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Zian. "Ada 6 dari kalian, kan? Pergi dan diperiksa bersama. Aku akan memberitahu mereka untuk lebih cepat. Kita semua berusaha mencari nafkah." "Tidak ada yang mudah," kata pemimpin tim kecil itu. Jelas, dia pusing dari Nan Qiuqiu dan Ye Gui memuji dan mengagumi. Seketika, ia menjadi lebih murah hati, mata indah Nan Qiuqiu bersinar dan dia berkata, "Saudaraku, kamu sangat baik. Apakah kamu sudah menikah?" Ketika dia mengatakan bagian terakhir, itu hampir tidak lebih keras daripada bisikan. Namun, pemimpin tim mendengarnya. "Menikah? Aku seorang prajurit yang miskin. Siapa yang mau aku?" Pemimpin tim tertawa. Nan Qiuqiu berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan katakan itu. Saudaraku, kau sangat jantan. Bagaimana bisa seseorang tidak menyukai kamu?"
Aku tidak akan bicara lagi, karena aku sedang terburu-buru. Ini, ambil ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas kasar dan pensil dari keranjangnya. Dia menulis beberapa kata yang berantakan sebelum menyerahkannya kepada pemimpin tim. Dihadapkan dengan pandangan berair Nan Qiuqiu, jantung pemimpin tim berdetak lebih cepat. Dia mengambil kertas itu darinya. Ada alamat di situ. Kakak, kamu. Nan Qiuqiu tersipu ketika dia berkata dengan lembut, orang bodoh. Dengan itu, dia berjalan dengan elegan ke detektor kekuatan jiwa. Pemimpin tim kecil itu merasakan tenggorokannya menegang ketika dia menelan dirinya sendiri. Banyak ekspresi berbeda melintas di wajahnya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia mengerti persis apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dia tidak bisa menunggu shiftnya berakhir sehingga dia bisa membawa Nan Qiuqiu dan yang lainnya langsung ke Sunrise City. Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Zian mengikuti kedua wanita itu saat mereka berjalan menuju detektor kekuatan jiwa. Nan Qiuqiu hanya melakukannya setelah dia menerima instruksi dari jauh melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Jika tidak, dia akan bertukar kata lagi dengan pemimpin tim. Tepat ketika Nan Qiuqiu berada 5 meter dari detektor kekuatan jiwa, serangkaian ledakan bisa terdengar di kejauhan. Ini menarik perhatian delegasi dagang dan para prajurit. Masing-masing dari mereka melihat ke arah suara. Di dataran terdekat, orang bisa melihat petak besar cahaya berkedip. Cahaya bersinar di semak-semak dan hutan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang menyebabkannya, tetapi itu membuat keributan besar. Pemimpin tim kecil, yang sebelumnya tergila-gila dengan Nan Qiuqiu, berdiri linglung untuk beberapa saat sebelum dia membentak perhatian dan berteriak, "Cepat, masuk! Tutup gerbangnya! Ada serangan!" Saat dia mengatakan itu, dia berlari menuju gerbang. Saudaraku, apa yang terjadi?" "Aku sangat takut," kata Nan Qiuqiu samar. Pada saat ini, baik Ye Gui dan dia gemetaran tanpa henti. "Itu bukan masalah besar. Cepat, masukkan kota bersamaku. Kita harus segera menutup gerbang." "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi," kata ketua tim tanpa berpikir. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa detektor kekuatan jiwa ke kota. Pandangan gembira muncul di mata Nan Qiuqiu. 6 dari Tang Sekte bergegas ke kota dengan para prajurit. Ketika gerbang ditutup, Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Zian dengan cepat menyelinap pergi ke kota. Nan Qiuqiu dan Ye Gui, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk pergi. Itu sangat menakutkan. "Saudaraku, apakah kita masih harus dicari?" Nan Qiuqiu berteriak kepada pemimpin tim kecil, yang wajahnya muram saat dia bersiap untuk naik tembok kota. Pemimpin tim melambai padanya dan berkata, "Masuk kota, cepat. Kita akan punya waktu untuk itu nanti." Ketika dia mengatakan itu, dia melambaikan selembar kertas kasar yang dia pegang di tangannya. Nan Qiuqiu tersenyum dan mengibaskan bulu matanya padanya sekali lagi. Saat itulah dia memasuki kota dengan Ye Gui. Pada saat ini, tidak peduli seberapa mabuk pemimpin tim itu, dia tidak berani meninggalkan jabatannya. Keenam dari mereka dari Sekte Tang bisa memasuki kota begitu saja tanpa harus diperiksa. Mereka dengan cepat dikelompokkan kembali. Susanshi memberi jempol pada Nan Qiuqiu saat dia berkata, "Qiuqiu, kamu sangat baik. Aku tidak tahu kamu adalah aktor yang baik." Dia bukan satu-satunya yang jatuh cinta padanya. "Bahkan aku jatuh cinta padamu." "Haha." Nan Qiuqiu berkata dengan tidak ramah, "Ampuni aku omong kosongmu, kalau tidak aku akan mengeluh tentang kamu kepada Suster Nanan. Kata-kata kamu benar-benar manis. Kami masuk bukan karena keterampilan akting aku, tetapi karena penilaian karakter Huo Yuhao yang akurat." Ye Gui mengangguk dan berkata, "Qiuqiu benar. Sementara rencananya terdengar berbahaya, itu sebenarnya cukup bebas risiko." Hichaito berkata, "Kami tidak perlu menunggu selama 2 bulan terakhir. Jika kami meningkatkan upaya penyelamatan kami segera setelah mereka mengunci para tahanan, keamanan akan jauh lebih ketat, dan kami tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Ayo pergi dan cari tempat istirahat. Kami akan menunggu Yuhao masuk." Di luar kota, serangkaian ledakan secara alami disebabkan oleh Huo Yuhao. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah lolos dari tempat kejadian ledakan sejak lama. Asal-usul ledakan ini adalah gerbang infernal Huo Yuhao tidak akan menggunakan nekromanci di depan teman-temannya, terutama di depan Ye Gui dan malaikat sucinya.
Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan menggunakannya. Pelatihannya yang tertutup selama beberapa bulan terakhir telah sangat bermanfaat baginya. Orang bisa mengatakan bahwa ia mampu sepenuhnya menguasai semua berbagai kemampuan aneh yang telah ia pelajari selama 7 tahun terakhir pelatihan dan kultivasi. Keahliannya telah mencapai tingkat yang baru. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih dewasa dan stabil. Dia akhirnya bisa mengatasi beberapa hambatan mentalnya. Dengan mantra necromantik yang sederhana, dia memanggil sekelompok tentara kerangka dan Jiangshi, yang menyerang tanpa takut ke posisi 2 legiun insinyur jiwa. Orang bisa membayangkan hasilnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik setelah kemunculan makhluk-makhluk mayat hidup ini, mereka dideteksi oleh alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Mereka kemudian dibombardir tanpa ampun oleh pasukan insinyur jiwa. Setelah 15 detik pemboman tanpa henti, seluruh area di mana gerbang neraka berada tampak seolah-olah diinjak-injak oleh kawanan binatang liar. Setiap helai rumput dilenyapkan. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Dia telah menyamar dengan imitasi setelah dia melepaskan gerbang neraka. Kemudian, dia bergabung kembali dengan delegasi perdagangan dalam antrian. Seperti mereka, dia tidak bisa memasuki kota setelah gerbang ditutup. Tidak ada yang tahu kapan gerbang akan terbuka lagi. Kemunculan tiba-tiba makhluk mayat hidup pasti akan diselidiki. Namun, kemungkinan investigasi tidak membuahkan hasil. Huo Yuhao tahu bahwa setelah penyelidikan tidak mengungkapkan apa-apa, gerbang akan terbuka sekali lagi. Huo Yuhao mengikuti teman-temannya dengan deteksi spiritual. Pada saat ini, dia merasakan bahwa mereka ada di dalam kota. Sekarang semua orang ada, lebih mudah bagi aku. Huo Yuhao sedikit tersenyum ketika dia melihat detektor kekuatan jiwa raksasa di tembok kota. Senyum dingin merayap di wajahnya. Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat menghentikan aku dengan alat-alat itu? Dia mengamati sekelilingnya. Para pedagang mengeluh. Dia diam-diam meninggalkan delegasi perdagangan dan duduk di suatu tempat dengan naungan. Banyak orang dari delegasi perdagangan melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak dapat memasuki kota, mereka meluangkan waktu untuk beristirahat. Tindakannya sama sekali tidak mencurigakan. Namun, meskipun dia duduk, dia sangat sibuk. Matanya tertutup, dan kekuatan jiwa mengalir perlahan melalui tubuhnya. Seluruh orangnya memasuki kondisi yang aneh. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang lembut karena dengan hati-hati melilit kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian, dia menenangkan kekuatan jiwa di tubuhnya sepenuhnya. Biasanya, kekuatan jiwa dalam tubuh master jiwa akan beredar terus-menerus selama kultivasi sehari-hari seseorang, membentuk siklus. Hampir tidak mungkin untuk menghentikan itu, tetapi Huo Yuhao bisa melakukannya. Metode ini memungkinkan dia untuk menyegel kekuatan jiwanya dengan kekuatan rohaninya. Seluruh proses ini memakan waktu 1 jam. Hanya kemudian dia mampu mencegah bahkan sedikit pun kekuatan jiwa merembes keluar dari tubuhnya. Dia sementara menjadi orang biasa dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah dia melakukan ini, Huo Yuhao perlahan berdiri saat dia merasa tubuhnya menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Ketika seorang guru jiwa kehilangan kekuatan jiwanya, dia pasti akan merasa lemah. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Kecepatan langkahnya juga melambat. Dia memeriksa keadaan tubuhnya, dan memastikan bahwa kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dikompresi oleh kekuatan spiritualnya dan disegel di sudut-sudut dantiannya. Baru saat itulah Huo Yuhao bergabung kembali dengan delegasi perdagangan. Kali ini, ia mengambil keuntungan dari kepercayaan mereka bahwa gerbang kota tidak akan dibuka kembali dengan cepat dan diam-diam menyelinap ke depan antrian. Pasukan insinyur jiwa tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan cek mereka. Setelah 1 jam, mereka mengirim kabar ke kota, dan gerbang kota Sunrise dibuka sekali lagi. Inspeksi dari delegasi perdagangan berlanjut. Setelah 15 menit, Huo Yuhao berdiri di depan detektor kekuatan jiwa. Lampu hijau lembut menyapu tubuhnya. Agar adil, Huo Yuhao juga cukup gugup. Namun, dia punya rencana cadangan. Jika identitasnya terungkap di sini, tidak mungkin Legiun Insinyur Jiwa di kejauhan bisa menyerangnya, karena ada banyak warga sipil dan pedagang di sekitar. Dengan kekuatannya, dia bisa masuk ke kota jika dia benar-benar perlu. Bahkan jika mereka mencari di seluruh kota, dia yakin bisa lolos dari deteksi dengan semua kemampuannya yang beragam. Para prajurit melihat detektor kekuatan jiwa dan kemudian pada Huo Yuhao, yang menyamar sebagai buruh untuk salah satu delegasi perdagangan. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan kepada Huo Yuhao bahwa dia bisa masuk. Huo Yuhao menghela nafas lega.
dia senang rencananya berhasil. Dengan kata lain, dengan menekan kekuatan jiwanya dengan kekuatan rohaninya, ia sekarang telah belajar bahwa ia akan mampu menipu detektor kekuatan jiwa. Ada dua jenis detektor kekuatan jiwa. Tipe pertama akan mendeteksi kekuatan jiwa internal targetnya, dan yang lain akan mencoba dan merasakan jika targetnya melepaskan kekuatan jiwa. Detektor kekuatan jiwa di tembok kota milik tipe kedua. Kombinasi dari kedua alat jiwa akan ideal dalam membasmi tuan jiwa, karena dapat mendeteksi tuan jiwa yang menyembunyikan diri dan mereka yang berpura-pura menjadi orang biasa. Pada saat ini, Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk menghindari deteksi dan memasuki kota. Setelah dia memasuki gerbang, Huo Yuhao berjalan dengan langkah yang masuk akal menuju bagian dalam kota. Ini memang kota berukuran sedang. Kota-kota Kekaisaran Matahari Bulan tampak berbeda dari kota-kota Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Bahkan jika bangunannya tidak terlalu besar, mereka jauh lebih besar daripada bangunan di 3 negara asli di benua Douluo. Banyak dari mereka memiliki atap yang runcing juga. Huo Yuhao secara alami tidak memperhatikan ini, tetapi malah melihat pertahanan di dalam kota. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa bahkan ketika dia bergerak maju, dia tidak dapat mendeteksi aura kuat di dalam kota. Gerbang kota memiliki banyak insinyur jiwa yang berjaga-jaga dan mengamati alat pengintai jiwa, tetapi tidak ada satupun yang sangat kuat. Orang-orang di jalanan berjalan sambil menjalani kehidupan sehari-hari, tidak berbeda dengan warga kota lain. Karena pertahanan kota Sunrise sangat ketat, yang diketahui Akademi Shrek adalah bahwa para tahanan ditahan di sini. Mereka tidak tahu di mana mereka ditahan secara khusus, atau apakah ada orang kuat yang menjaga mereka. Akibatnya, operasi ini sangat sulit bagi sekte Tang. Tentu saja, Akademi Shrek telah menciptakan beberapa peluang bagi mereka. Pertama-tama, mereka diberi waktu. Mereka tidak terburu-buru untuk memasuki kota. Selama perang skala penuh tidak pecah, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para tawanan. Kali ini, Tetua Xuan dan yang lainnya bersiap-siap ketika mereka menyebabkan keributan perbatasan. 8 Douluo Transenden mendatangkan malapetaka di dekat perbatasan dengan kerjasama diam-diam dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini menyebabkan sedikit masalah bagi Kekaisaran Sun Moon. Untuk saat ini, mereka akan mencurahkan seluruh perhatian mereka ke perbatasan. Dengan demikian, tujuan Huo Yuhao adalah untuk terlebih dahulu memastikan lokasi di mana tawanan disimpan, kekuatan penjaga mereka, dan pertahanan regional kota Sunrise. Kecerdasan ini lebih penting daripada misi penyelamatan. Tetua Xuan telah memberitahu Huo Yuhao sebelum dia pergi bahwa prioritasnya adalah pengintaian. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan tawanan, itu akan bagus. Jika tidak, mereka tidak boleh mengambil risiko. Huo Yuhao segera menemukan tanda yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun, dia tidak buru-buru menemui mereka, melainkan berjalan santai di Sunrise City. Dia berpakaian seperti buruh. Sementara dia tinggi untuk usianya, pakaiannya kasar. Wajah dan gaya rambutnya biasa-biasa saja, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Saat Huo Yuhao berjalan, dia perlahan melepaskan penindasan yang kekuatan spiritualnya berikan pada kekuatan jiwanya. Bagaimana mungkin mudah untuk menyegel kekuatan jiwa seseorang dengan kekuatan spiritual seseorang? Perasaan kehilangan kekuasaan itu mengerikan. Melepaskan segel juga menyusahkan. Dia tidak bisa melepaskan semua kekuatan jiwanya yang terkompresi sekaligus. Jika dia membiarkannya meledak, lorong-lorongnya akan sangat terpengaruh oleh ledakan yang tiba-tiba. Yang bisa dia lakukan adalah perlahan-lahan melepaskan segel, membiarkan kekuatan jiwanya meresap perlahan, dan beredar di seluruh tubuhnya sekali lagi. Huo Yuhao tidak terburu-buru. Saat dia berjalan, dia mengamati sekelilingnya. Dengan kekuatan rohaninya, ia dapat melihat detail yang kebanyakan orang awam bahkan tidak bisa tanpa menggunakan deteksi spiritual. Dia menghafal area yang dia lalui sehingga operasi selanjutnya akan lebih mudah. Dia berjalan selama 2 jam, dan langit mulai redup. Pada saat itu, ia telah melepaskan semua kekuatan jiwanya dan kembali pada masa jayanya.